Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di channel Capa Kembang Hmm. bersama saya Teresa dan Mas Dedi. Kita lanjut ke session 2 tentang Pantai Selatan, melanjutkan topik yang kemarin. Kita lanjut lagi biar tambah seru, mengulas tuntas tentang Pantai Selatan. Saya mau tanya, kemarin kan kita sudah mengulas tentang Pantai Selatan, kita ulas lebih dalam lagi. Saya pengen tahu, kebanyakan kan mereka ke Pantai Selatan bertemu dengan Ratu Pantai Selatan yang kita kenal dengan Nyi Roro Kidul. Boleh memberikan keterangan perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu seperti apa? Ada dua ya, orang itu pasti nyebutnya Nyai Roro Kidul sama Ibu Ratu Roro Kidul. Yang Nyi Roro Kidulnya itu sebagai bahasanya patih ya. Jadi beda ini? Sebenarnya gini ya, menerangkan secara kegaiban itu sebenarnya karena ini kan suatu struktur tatanan pemerintahan gaib. Ya. Taunya sama Nyi sama Nyai. Iya. Tapi sebenarnya gaib itu kan mempunyai dia seperti bisa membelah diri, membelah energi sampai berapa sesuai dengan tataran kemampuan tingkatan energinya gaib tersebut. Ya. Sedangkan kalau Ibu Ratu Kidul sendiri dia adalah sebagai ya Ibu Kanjeng. Hanya kalau di sini Ibu Ratu Elizabethnya. Ya. Di situ ada Perdana Menterinya ya, hampir mirip seperti Ibu Kanjeng Ratu. Tapi tugas dan tanggung jawabnya beda. Orang akan bilang lebih ke Ratu Blorong. Tapi sebenarnya fungsi tugas mereka itu ya itu tadi. Kalau kembali ke part pertama itu sebenarnya dia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjaga stabilitas energi atau alam yang ada di wilayah selatan. Ya. Ratu Ibu Ratu kalau ayah manggilnya Ibu Kanjeng Ratu. Dia lebih ke arah sebenarnya jarang muncul di hadapan manusia. Yang sering muncul ini ya Perdana Menterinya. Berarti yang mereka temui. Iya. Sebenarnya yang temui, tapi dengan sosok yang mewujudi, memang dia diberi kuasa untuk hampir mirip-mirip mukanya. Nah di sini karena gaib itu juga butuh energi. Gaib itu butuh yang namanya kayak gini lah. Kita di tempat ini kita bikin istilahnya kepunden, bikin patung atau batu, kita kultuskan, terus kita ajak orang ataupun teman ataupun keluarga ataupun siapa untuk mempercayai hajat kita di sini ini akan terbentuk suatu energi. Gitu. Ini kan sudah menjadi energi yang kuat dan perlu diketahui pada dasarnya penguasa Pantai Selatan itu sebenarnya tidak mengurusi apa yang namanya urusan manusia. Urusan manusia ya urusan manusia, tapi manusia yang datang dengan segala konsekuensinya, dengan segala keinginannya, akhirnya gaib pun yaitu
kalau kembali ke part yang sebelumnya Iya, ada imbal baliknya. Iya. Di situ ketika ya kayak kita saya menerawang di katakanlah dengan berkomunikasi dengan gaib. Ya dia di istana ratu, di istana kidulnya memerintah. Dia punya kerajaan, dia punya menteri-menteri, dia punya pasukan yang dimana untuk menjaga alam semesta, alam di selatan. Jadi kalau yang kita balik ke part pertama, banyak orang yang datang untuk meminta, tanda kutip lah istilahnya, itu siapa yang ditemui sebenarnya? Perdana Menteri itu pun wakil ke bawahnya. Jadi dalam tanda kutip yang pejabat negara yang suka main belakang. Tapi mereka yang pada bilangnya aku bertemu dengan Bu Ratu, Miloro Kidul. Trik dan intrik ya. Trik dan intrik dalam satu pemerintahan kan seperti itu. Sebenarnya ketika istilahnya yang gaib-gaib yang kerucu-kerucu atau yang energi kecil ini ingin berprestasi, dia harus membawakan suatu energi keyakinan jiwa manusia untuk menjadi suatu persembahan. Akhirnya nanti dari prajurit naik ke menjadi dipercaya oleh Ibu Ratu untuk menguasai bagian pesisir pantai bagian A, bagian B, nanti naik lagi. Nah, akhirnya bisa menjadi bahasanya jadi kayak kinasih, karena memberikan upeti untuk keraton, untuk keraton tersebut. Pertanyaannya gini berarti, kenapa Ibu Kanjeng Ratu membiarkan? Ya kan menjadi budaya, banyak yang datang tapi mereka menganggap atau seolah-olah aku sudah bertemu dengan Ibu Ratu, padahal ayah bilang tadi itu bukan. Nah, seperti itu. Gaib kan juga makhluk. Jika kita jiwa yang masih dalam bentuk materi fisik, dia gaib dalam bentuk yang energi roh, energi gaib, energi sebangsa roh kan seperti itu. Tapi spesiesnya lain. Ya spesies masuk ke spesies gaib. Di situ ada jenis jin macam-macam seperti manusia, ada jin baik, jin buruk, jin nakal, jin usil, macam-macam. Mereka juga membangun sistem tata negara. Jadi mereka membangun sistem itu, apalagi ada yang namanya manusia membutuhkan sesuatu datang ya kebetulan, dan itu terus, dan itu akan mereka ciptakan untuk saling simbiosis saja. Tapi pada dasarnya nanti ujung-ujungnya semua pertanggungjawabannya masing-masing. Berarti yang ditemui bukan Ibu Ratu itu akan hadir ketika kita itu dianggap selevel sama dia, dalam arti selevel itu ataupun mungkin di atas dia. Dia mempunyai orang Jawa bilang laku mendito,
terus mempunyai kelebihan, Kelebihan ya. terus memang dia pelaku spiritual, ataupun memang dia yang memang secara jiwa murni itu apa ya namanya, dianggap selevel sama dia, nanti dia hadir Pasti. tapi beliau tidak akan hadir misalnya dia akan bilang lu siapa, apa kue dia bilang. Dia akan, tapi ketika istilahnya yang datang memang mempunyai energi aura besar, pasti dia datang. Apakah ya sudah pernah bertemu? Sering. Saya hafal sekali karena hafal perwujudannya, karena salah satu yang menjadi kalau kuliah itu mata jurusannya awal kan S1, S2, S3 kan. S1-nya saya lebih banyak mempelajari sisi Kanjeng Ibu Ratu. Jadi memahami, Kanjeng Ibu Ratu itu mempunyai keturunan secara gaib ya. Dari keturunan secara gaib, ada anak-anaknya, ada anak-anak kinasihnya, ada anak-anak yang dianggap katakanlah indigo, katakanlah ya itu berbakat, itu nanti diambil, kamu tak angkat jadi anakku, gitu. Tugasnya untuk memperkuat, fungsinya sama sebenarnya, pokoknya memperkuat kerajaannya. Seperti apa kerajaan? Bisa untuk sharing? Karena kalau namanya Ratu Pantai Selatan, ya ratu, kerajaannya itu lebih cenderung ke keemasan. Dia duduk singgasananya model naik atas, dia ada di atas. Nah, ketika ada acara bahasanya pesta atau pengangkatan atau tamu kehormatan, jumenengan secara gaib ya, itu ya ada di altar atas. Dan dia ketika ada tingkatan tertentu yang paranormal ataupun yang orang yang mempunyai kelebihan itu, aku tidak bisa melihat hanya sinar, hanya apa, dan itu sesuai tingkatan masing-masing atau penjabaran diri masing-masing. Tapi selayaknya kerajaan, tata cara kerajaan sangat berlaku di sini. Misalnya di Keraton Kidul itu. Seperti apa untuk tatanan atau? Jadi kalau kita ibaratnya biasanya gini, ini paling gampang menggambarkannya. Misalnya kalau ibaratnya kayak mungkin ada di sini rekan-rekan juga pelaku spiritual yang tidak perlu harus datang ke ya cukup di tempat ya bisa datanglah seperti itu. Tapi kalau kita bicara secara umum ya, datang duduk bersila di pantainya itu, melakukan ritual. Nah, nanti dayang-dayangnya itu mendekat. Nah, di situ nanti istana itu dari dasar laut kayak naik ke atas, muncul di situ. Akhirnya kita, daleman kita, sukmanya kita itu keluar masuk ke dalam. Nah di situ macam-macam, karena kayak sudut pandang kita melihat satu objek, katakanlah kita melihat objek dan lihatnya dari sudut kiri, mobil A, lihatnya dari sudut kanan, nanti visualnya pun akan beda-beda penjabarannya. Berarti tidak akan sama? Ada bagaimana? Satu titik ada samanya, tapi nah di situ akan menjadi seperti aku melihat seperti ini, aku melihat seperti itu. Kadang saya pun melihatnya cuma tidak menyalahkan, tidak membenarkan, ya mengiyakan, karena itu perjalanan spiritual mereka masing-masing. Tapi poin utamanya kalau
di dunia spiritual seperti ini yang berhubungan dengan dunia lain, itu ada kode yang dimana sesuatu itu tidak boleh menyalahkan atau membenarkan, tapi cukup tahu. Oh, di situ tahu, oh kamu sebenarnya mengarang cerita, oh kamu hanya sekedar tahu, mungkin otak mendapatkan masukan tentang suatu objek di sana, dia tidak membawa input berita atau apa. Akhirnya kalau pelaku spiritual benar, dia tidak akan bercerita, dia hanya melihat, dia memahami. Ada titik yang dimana nanti versinya sama, aku didatangi ratu. Ya, akan kebenarannya kesamaannya di situ. Namanya kita didatangin, oh kayak gini. Yeah. Tapi apakah juga kan banyak nih foto-fotonya atau lukisan-lukisan, apakah juga seperti itu perwujudannya yang digambarkan? Oh, lebih cantik. Karena goib ya. Ini kan kita melihat, ibaratnya ayah melihat ini, melihat terus gambar, mensketsa dari 100%. Kan kalau Ani lihat kan ada yang tembem, ada yang langsing, ada yang montok, kan macam-macam sesuai dengan visual mereka masing-masing. Terserah mereka mengartikan apa. Tapi perwujudan Ibu Kanjeng Ratu itu usianya muda, umur belasan, 19, 18, dengan rambut panjang, dengan mahkota, tapi kadang berwujud seperti wanita biasa, tapi yang tidak bisa ditipu itu manifestasi wanginya. Seperti apa? Kita juga tahu, pemirsa juga tahu ya. Sedap malam. Pasti sedap malam. Itu bau ciri khas Kanjeng Ibu Ratu. Kalaupun ada melati itu paling ya rasanya sing derek ke danyang-danyangnya. Ya kayak kita lah pakai parfum A, nanti ada yang pakai parfum terus gitu. Jadi kerajaan Kidul itu pada dasarnya orang memahami itu, kalau ayah sendiri menangkap, dia sistem pemerintahan gaib yang memang ada untuk menjaga keseimbangan alam di daerah selatan, baik di pesisir selatan maupun di daerah pantai-pantai selatan, untuk keseimbangan. Seperti apa keseimbangan itu? Karena Kanjeng Ratu istilahnya diberi wewenang untuk menjaga keseimbangan, seperti apa yang diberikan tugas? Gini, kalau penguasa, katakanlah penguasa, besok kita lanjut cerita lain lagi, penguasa gunung-gunung, dia menjaga yang namanya energi tempat itu. Makanya kadang orang mendapati pelaku spiritual mendapatkan macam-macam sih. Tapi kalau kita berbicara tentang Kanjeng Ibu Ratu sebagai penguasa pantai selatan, seperti itu, dia memang ditugaskan untuk menjaga alam tersebut agar, poinnya apa, alam tersebut tidak rusak. Nanti ketika alam itu rusak, dia akan ya bencana. Pernahkah selama ini ada istilahnya ada kerusakan atau masih tetap sama seperti dahulu-dahulunya atau seperti apa? Karena yang kita lihat kan hanya kasat mata ya. Kasat mata, sekarang didirikan bangunan, bukan itu sebenarnya. Tapi yang dimaksud menjaga alam itu adalah menjaga makhluk yang ada di dalamnya.
mungkin spesies ikan ataupun apapun ada yang di dalam laut, ataupun harta-harta istilahnya yang masih murni itu dijaga. Sebenarnya penjagaan bukan fungsi, tapi memang tugasnya begitu sebenarnya. Jadi kalau kita pahami itu, andai kata ini ayah mencontohkan, andai kata semua orang tidak meyakini atau sibuk dengan keyakinan mereka, tidak ke situ kan. Ya seperti kehidupan akan baik-baik aja juga. Jadi nggak ada istilahnya, toh kita tidak mengenal ke sana ataupun kita ke sana akan sama saja atau seperti apa? Sama saja. Kita tua pun besok alam tetap sama aja. Beliau tetap sama saja. Sampai akhir zaman. Kayak itu. Yang menjadi pembedanya karena keinginan manusia yang berhubungan dengan keduniawian masing-masing. Akhirnya melibatkan sesuatu yang sebenarnya dia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Alam mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika keinginan manusia untuk menjadi lebih, akhirnya meminta bantuan, ya energi alam itu akan lebih aktif. Bisa ditandai dengan mungkin cuaca, mungkin istilahnya yang terjadi beberapa ini prahara atau apa, itu kan sebenarnya keinginan manusia. Mungkin ada yang berkolaborasi dengan perkoiban gitu. Terus kita lanjut lagi yang Ibu Ratu. Sosok Ibu Ratu itu berarti bisa ditemuin istilahnya ketika kita seleb. Terus ketika kita bertemu dengan beliaunya, apakah kita juga bisa meminta seperti yang enggak, Bu Ratu itu sepengetahuan ayah ya, dia itu hanya tersenyum. Berarti suka tersenyum. Nah, jadi kita datang dengan banyak paling dia, ya ini ujian yang maha kuasa, ya yang sabar, tapi gesturnya tersenyum. Jadi kebanyakan mungkin di situ ahli praktisi spiritual menganggap itu kayak ya apa namanya, terpikatnya di situ. Karena tersenyum. Kita mau konsultasi atau bahasanya kayak tukar pikiran, tukar ide, atau apa yang kita tidak tahu tentang yang kita tidak tahu, dia hanya tersenyum. Apa menjawab? Levelnya beda. Kalau levelnya sama, apa beliaunya juga hanya tersenyum atau seperti apa? Dia akan mau bercerita tentang apa yang berhubungan dengan jagat. Jagat itu berarti bahasanya ya kalau bahasa Jawa kan jagat ya. Jagat itu berarti yang berhubungan dengan semesta. Nanti beliaunya akan aktif untuk menjawab, bahkan mungkin kebalikannya, meminta bantuan kita, bukan kita meminta bantuan. Kebalikannya berarti. Itu yang sepengalaman. Karena kalau kita bercerita tentang keinginan manusia, tidak ada habisnya. Karena ketika katakanlah ini, saya di sini, tadi kuncinya udah ada nih, taruh depan, connect kan ke penguasanya, nanti terjadi transaksi. Yakini itu akan kebenaran, yakini itu jalannya, pasti terjadi. Tapi efek sampingnya seperti obat lah, kan kayak gitu.
yakini Dapat ini saya. akan sembuh, tapi pasti ketika itu dikonsumsi terus menerus pasti akan dapat efek samping. Itu efek sampingnya kan itu yang terjadi kalau kita sendiri ya seperti yang kita pahami lebih banyak ke pengetahuan yang kadang hanya untuk diri kita, tidak di-share. Ya. Ya baru ini kan. Jadi kan kita lebih banyak tahu siapa itu Kanjeng Ratu sebenarnya. Jadi enggak yang kita bertemu, kita meminta, kan biasanya seperti itu. Enggak, dia enggak akan kasih kecuali nanti menteri ke bawahnya yang akan membantu. Jadi selama ini salah kaprah. Ya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kayak rasanya gini ya, energi yang ditugaskan untuk tugas A kan kayak gitu. Kita minta bantuan, ya dia fokus tugasnya, tapi akhirnya melenceng dong. Ya melenceng pemerintahnya. Iya. Presidennya benar, bawahnya yang bawahnya gitu sebenarnya itu yang merusak. Karena saya bilang ini sistem kerajaan gaib, sama halnya seperti sistem pemerintahan gaib dan pemerintahan yang nyata. Jadi hal-hal kayak gitu itu nanti yang akan disalahkan, yang akan seolah-olah kayak membawa ke jalan yang tidak benar, ya seolah-olah kayak ratu, raja, pemimpinnya. Ya. Tapi kenapa tidak itu kan seperti membudaya ya, tidak diberantas atau seperti apa? Maksudnya? Kan ini menteri-menterinya, menteri-menteri gaibnya yang nakal lah poinnya. Tapi kan itu dibiarkan, tidak ada tindakan. Sama halnya di dunia nyata, ketika ada sesuatu yang salah, kadang ada yang dikenakan sanksi, ada yang enggak. Energi tarik menarik, energi saling membutuhkan itu tadi, kecerdasan. Energi yang dimana mereka butuh kita, kita butuh mereka, tanpa sadar itu energi tarik menarik. Simbiosis mutualisme. Iya. Jadi kalau kita lihat peradaban dahulu sebelum mengenal Tuhan Yang Maha Esa, disitulah awal terciptanya pengkultusannya. Ada pohon yang sebenarnya pohon nggak ada salahnya, tapi ketika kita memahami pohon itu sebagai Tuhan, akhirnya membentuk suatu energi besar. Itu terjadi udah ratusan, dimulai dari mungkin zaman dulu sekali, turun ke bawah. Nah, sekarang kalau dari sisi kita lebih ke arah ke budaya, yang saya ceritakan ini kan lebih ke arah budaya. Tapi kalau tentang ke arah gaibnya tadi yang saya bilang, ini bentuk pemerintahan. Pantai Selatan yang dipimpin oleh gaibnya yang semua kenal, Ibu Kanjeng Ratu. Itu bentuknya pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu fokusnya di pemerintahan, memimpinnya benar, bawahnya yang tidak benar. Itu kayak gitu. Pemimpinnya yang akhirnya yang kena, yang menjadi serang-serangan paranormal atau spiritual lain atau kayak itu. Terus bentuk kerajaannya tadi kan cuma emas, bentuknya seperti apa, Bir? Ada gambarnya, pemirsa juga pengen tahu kan bentuknya seperti apa? Kerajaan gaibnya bentuknya seperti apa ya? Ya kalau kita lihat zaman versi Majapahit, tapi susah ya maksudnya. Dia besar dengan benteng yang panjang. Jadi masuk ke lorong yang pintu gerbangnya itu, kenapa orang itu di Parangkusumo? Karena itu pintu gerbang istana.
masuk ke dalam, wah dari dalam gerbang masuk ke dalam pun itu sebenarnya jauh. Nah, bentuk istananya seperti istana kastil-kastil era kolonialan, tapi menggambarkannya dia seperti kubah yang besar, Mas, yang jelas bersinar, kayak gitu. Itu sering, kalau bahasanya para normal spiritual yang baru-baru yang masih suka, masih suka gitu ya, kadang masuk merusak atau apa. Secara gaib dia merasa aku benar, aku hebat, tapi yang dia rusak itu sesuatu bentuk yang dalam hitungan kedipan mata pulih lagi, kan kayak gitu. Memang ada yang merusak gitu. Itu eksistensi. Kadang masih energi berlebih, dia merasa ini harus dihancurkan, ini nggak bisa, karena untuk menghancurkan yaitu kan energi, mengecilkan bisa, tapi menghancurkan ataupun memusnahkan tidak bisa. Kalau ingin menghancurkan, ya orang-orang yang meyakini, mempercayai, lupakan, dia mengecil. Membesar karena banyak yang mempercayai. Ya, membesar karena banyak yang percaya, banyak yang meyakini, banyak merasa. Itu sah saja, karena bagi mereka, saya sendiri merasa kayak ini jalanmu, kamu percaya. Mau kita bilang seperti enggak boleh, ini syirik, ini seperti apa. Kalau itu memang jalannya kepercayaan. Sama ini kayak kita bercerita tentang pakaianku ini bagus, ini pakaianmu itu. Kalau malah kesan kita jadi sombong, biarin aja. Toh nanti kebenarannya kita akan bilang nanti efek sampingnya. Nah, itu seperti ini loh, orang banyak yang keterusan meskipun tahu efek sampingnya. Iya ya, karena itu tadi duniawi itu harus dikejar. Kan kayak gitu kan bisa. Iya. Selama masih hidup. Itu pasti. Selama masih hidup. Ego manusia ya. Mencari bantuan-bantuannya seperti itu. Jadi anak-anaknya Kanjeng Ibu Ratu juga banyak yang menggeret kita untuk istilahnya tukar guling, dapat kepercayaan jiwa, alhamdulillah, terus diberi apa yang dia ingin. Partner dong. Partner. Kan partner yang ayah bilang tidak setimpal ya, istilahnya sinyal kalau HP itu sinyalnya kita yang menguasai, HP kita kasih, dia pengen HP tapi sinyal yang kita kuasai. Tapi ketika dia kehabisan pulsa, dia harus membeli sinyal untuk kayak gitu. Itu yang terjadi. Berarti banyak. Itu paling gampang untuk diilustrasikan sebenarnya kayak gitu. Tapi itu ya hak-hak mereka. Banyak berarti yang tertukar. Banyak sekali. Kalau untuk sekedar kita hanya ingin tahu, nggak masalah. Tapi kalau susahnya gini, kayak ayah nih, pelaku spiritual, yang dimana sudah menjadi, anggap aja jadi jalur putih gitu ya. Mau ayah ilangin aja, pasti tetap ada bekasnya. Mau diruqyah seperti apa, nonsen kalau bilang diruqyah hilang, enggak. Karena ini jiwa ya, yang di otak-atik itu jiwanya. Jiwa dikasih pemahaman, dikasih pengetahuan. Istilahnya kayak kita dari tidak bisa baca, diajari baca, terus kamu tidak boleh baca. Oke, aku tidak membaca, tapi masih bisa aku bisa membaca. Itu sebenarnya.
sama, makanya ya bisa kadang masih bisa nerawang atau apa itu kan karena sesuatu yang sebenarnya udah ya hindari. Tapi ya itu tadi, efek sampingnya masih ada, masih berlaku. Jadi tidak seperti itu, tapi lebih ke arah mantan pembalap nggak mungkin dia nggak bisa naik motor kan, Macan. Aku bilang nggak mungkin, pasti. Walaupun dia sudah tidak membalap lagi, tapi kalau untuk naik motor atau naik pembalapan apapun dia masih ingat. Masih ingat. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi setelah membahas jadi saran saya hal-hal seperti itu lebih baik dijadikan budaya, jangan dijadikan kepercayaan bahwasanya setiap keinginan ataupun hal yang tidak tercapai terus kita gadaikan jiwa kita. Tapi bahaya juga dong. Iya. Tapi kita juga tidak bisa melarang mereka. Tidak bisa melarang, itu hak-hak mereka. Makanya berarti kembali ke diri masing-masing. Sebagai kita yang mempunyai jiwa, kita yang mempunyai badan, kita yang mempunyai keyakinan, jadi kita tidak bisa memaksa atau melarang. Jadi saya kira untuk mengulas tentang Pantai Selatan sudah cukup atau ada tambahan ya tentang mungkin ya pemirsa mau diulas lagi atau tidak terserah nanti di kolom komentar. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen, nanti kita akan jawab dengan narasumber Mas Didi. Saya kira cukup untuk Pantai Selatan. Kita lanjutkan di lain kesempatan mengulas tentang budaya atau mitos atau istilahnya ada hal apa yang di sana. Kita nantikan di sesi berikutnya di channel Java Kembang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.